Shalom, berjumpa lagi kita di acara kebaktian GBI Karya Allah. Pastinya kita sudah menyiapkan hati kita, pikiran kita mau menghadap hadirat Tuhan. Tetap semangat. Sebelumnya kita tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, karena penyertaan-Mu yang selalu berlaku buat kami Tuhan. Terima kasih kasih-Mu yang selalu berlimpah buat kami. Urapan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami. Kalau sebentar kami mau mulai ke acara kami, kebaktian kami Tuhan. Tuhan Kau yang berkati Tuhan, Kau yang menyertai dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar sukacita-Mu melimpah dalam hati kami Tuhan. Biar kami dapat menyambut Tuhan hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami dapat merasakan hadirat-Mu yang selalu melingkupi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kalau sebentar kita juga akan menerima anggur barunya dari Tuhan. Di tahun 2021 ini kita mau menerima minyak yang baru. Anggur barunya dari Tuhan. Kita mau menerima sukacita, kita mau bersukacita dalam Tuhan. Kudus terjun
firman Tuhan juga yang baru di awal tahun ini. Yuk sama-sama kita mau masuk dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kalau mungkin tahun 2020 kemarin banyak kejadian yang mengubah hidup kita. Tapi saat ini sama-sama kita yakini, kita percayai di tahun 2020 kita akan mengalami terobosan yang luar biasa. Di tahun 2021 ini kita juga dapat mengalami terobosan yang lebih lagi, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita. Biar semuanya itu disediakan bagi Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Kadang kita gak mengerti mengapa semua ini harus terjadi dalam hidup kita. Kita gak mengerti kenapa kita harus menerima sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tapi rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mungkin bagi kita waktu ini, saat ini adalah bukan waktu yang baik Tuhan. Tapi Tuhan tahu rancangan terbaik buat kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Kadang kami tidak mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biar kita menyerahkan segalanya dalam waktu Tuhan. Mungkin kami tidak mengerti, gak mudah dalam masuk pikiran kita. Biar sama-sama kita melewati bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bimbingan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Pasti yang terbaik. Waktu
tetap terpaut kepadamu Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap Biar kami selalu tak percaya percaya kepadamu bahwa waktumu pasti yang terbaik Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita katakan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang buat hati kami tetap percaya kepadamu Tuhan, bahwa waktumu adalah waktu yang terbaik buat kami. Buat kami mengerti setiap jalan dan rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Bahwa hati kami lebih dalam lagi, bahwa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan di akhir zaman ini. Biar kami semakin mengandalkan Engkau. Kami rindu untuk lebih dalam lagi menyembah-Mu. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Bahwa kami lebih tenggelam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Tinggikan
pada awal tahun 2021, Tuhan Yesus yang memeliharakan kita. Kita tahu kita masuk tantangan yang kami tidak tahu tahun 2021. Tapi kami percaya dengan firman-Mu yang mendewasakan kami, yang kuatkan kami, supaya kami menjadi berkat untuk banyak orang. Supaya setiap anak-Mu bangkit. Kamu akan membuka rahasia firman-Mu. Hanya Engkau yang mengurapin kami menjadi kuat. Kami tahu tanpa-Mu kami kosong. Tanpa-Mu kami tidak ada apa-apanya. Roh Kudus yang jamah kami. Ajar kami merendahkan hati kami. Mau dengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Salam. Sekarang kita udah masuk minggu yang kedua. Kita baru mulain puasa hari Senin sampai hari Rebo, kita buka selama 72 jam. Kita minta kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita masing-masing. Dan saya terima kasih juga ada beberapa orang yang ikut saya sama-sama berdoa. Kalau kita lihat hidup ini dipenuhkan tantangan, kita lihat di Ayub. Ayub yang segalanya ada. Rumah ada, pegawai banyak, semuanya banyak, anak banyak. Kalau kita baca ayat 17 ayat 1. Semangatku patah, umurku telah habis, bagiku tersedia kuburan. Ayat 17 ayat 2. Sungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Hidup kamu sudah jatuh, namanya ditimba tangga. Kamu hidupnya hancur, malah diketawakan orang. Kita lihat masuk tahun 2021, kita rasakan tahun 2020. Jadi jangan heran kalau kita baru lahir dari kandungan ibu kita, pasti keluarnya berteriak, bukan? Pasti berteriak. Baru lahir di dunia ini harus menghadapkan 3 tantangan, suka saya bicarakan 3 tantangan. Tantangan pertama adalah keluarga, tantangan kedua kesehatan, tantangan ketiga adalah keuangan kita. Banyak orang yang tidak bisa lewat salah satu tantangan, akhirnya jatuh stres. Frustasi, putus asa, kecewa dalam hidup. Ya, akhirnya memilih jalan pintas. Istilah bunuh diri, Apalagi zaman COVID. Sekarang hampir setiap hari mendengar orang-orang yang meninggal. Seperti jiwa sudah sama sekali tidak berharga. Tidak berharga lagi. Setiap WA buka. Bicarakan tentang COVID-19 yang ganas, yang dahsyat, yang membahayakan setiap jiwa kita. Setiap hari bukan makin kurang, makin tambah. Sehingga pemerintah non-stop bicarakan selalu ajukan 3S. Jadi sini kita harus tambah lagi 3M. Memakai masker, menjauhkan jarak, mencuci tangan. Kita harus tambah lagi 1M lagi. Menghindari keramaian, kerumunan. Kita akan belajar sama-sama, kita akan lihat firman. Langkah pertama kita hidup harus mendapati tantangan. Pertama tantangan dari keluarga kita. Kenapa saya bilang menjadi tantangan keluarga kita? Biasanya tidak ada COVID, kita pergi pagi-pagi sudah pergi. Kerja larut malam baru kembali. Baru pulang ke rumah. Sama sekali tidak ada komunikasi, sudah capek. Tidak sama sekali tidak ada komunikasi keluarga. Setelah datangnya bencana COVID-19, kita hampir setiap hari stay home, setiap hari di rumah. Sehingga sering terjadi salah paham. Terjadi tidak cocok. Sehingga membawa keluarga menjadi tidak harmonis. Dengar kabar berita. Di Jepang, di Korea, sudah banyak mulai orang menggugat perceraian.
Ingat baik-baik. Iblis hampir di rumah kita masing-masing. Iblis bukan di kuburan. Iblis ada berkeliaran di rumah masing-masing. Terjadi pembunuhan di mana? Di kuburan? Di rumah. Terjadi kesurupan? Di rumah. Terjadi gantung diri? Di rumah. Itu ayat firman Tuhan jelas. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah berjaga-jaganya lawanmu, si iblis, si setan, keliling yang mana kamu bisa ditelan. Mau mencari siapa yang bisa ditelan, siapa yang bisa jatuh. Tapi buat orang yang percaya, perkawinan itu sangat sakral. Cukup perkawinan 1 kali aja sampai tua. Sampai dipanggil Tuhan. Kita nggak gampang digodakan iblis. Kita kuat dengan berhadapan Tuhan. Bagaimana kita harus mengerti pasangan kita masing-masing. Bagaimana kita harus mengerti. 1. Pakai kunci Alkitab, isi banyak sekali untuk rumah tangga. Kunci Alkitab yang ajarkan kita banyak dalam rumah tangga. 2. Kunci sabar dengan kata-kata pedas masuk kuping kanan, langsung dibuang dengan kuping kanan juga. Seolah-olah kita tidak dengar apa-apa. 3. Pakai kunci saling memberi. Istri mungkin pendidikan lebih tinggi, gajinya lebih tinggi, suami lebih rendah, pendidikan lebih rendah, tapi istri pun harus menghargai suami. Baik. Harus menghargai suami, tidak boleh lihat kekurangan masing-masing. Harus merasakan bersyukur karena punya pendamping. Gitu. Saya bersyukur punya istri saya bersyukur. Jadi masa tua kita punya 5 pedoman. Pedoman apa? Kita rasa bersyukur punya pendamping tua. Kalau bahasa Mandarinnya, pendamping tua adalah laupan. Kita harus punya cinta tua. Saya selalu pakai istri saya, my darling, my love. Cinta tua, namanya lau ai, bahasa Mandarinnya. Ya. Jadi kita harus punya stamina tua. Sampai tua, kita masih makan yang sehat tua-tua. Namanya lauyang. Jadi kesehatan tua. Kita harus punya kesehatan tua. Namanya laucian. Laucian apa? Orang yang udah sehat. Namanya kalau bahasa enak tidur, enak makan, enak buang air. Terakhir harus orang tua harus punya modal tua. Namanya laupen. Kalau kita punya 5 dalam kehidupan kita hidup itu berasa nikmat. Pendamping kita rasa menikmat. Keempat, pakai kunci saling menghormati. Yang tadi saya katakan, suami pendidikan rendah, istri pendidikan tinggi. Tapi istri harus menghormati suami. Sebab suami adalah iman kepala rumah tangga. Gak ada kartu rumah tangga itu namanya istri kita, namanya suami kita. Itu firman Tuhan jelas kasih tahu kita. Kita harus pegang kunci cinta kasih. Aku memberikan perintah baru kepadamu, Tuhan bilang. Supaya kamu saling mengasihi. Supaya kita saling mengasihi rumah tangga kita. Demikian pula kita harus saling mengasihi. Bisa harus saling mengasihi. Itu firman Tuhan tuh. Dikatakan. Kelima, pakailah ilmu kunci kata-kata yang harmonis. Kata-kata yang manis. Saya bicara sama istri saya udah kawin 34 tahun. Saya selalu panggil istri saya, kamu paling cantik. Kamu paling baik. Saya panggil dia kadang tiap bangun pagi, saya panggil, my darling. Saya panggil dia.
Membangun pagi, kata-kata yang indah membuat rumah tangga seperti sorga. Atau Mandarin hebat loh. Jiahe wan sisin. Kamu rumah tangga kamu beres semua. Apapun berkat itu akan datang. Orang bilang kata-kata, gunakan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, kata-kata yang membangun. Karena di Amsal 18 ayat 21 dikata apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kamu hidup, mati. Kuasa yang terbesar adalah dari mulut kamu. Itu dikata Mandarin, di bawah, bukan di bawah mulut kita. Apa-apa semua dari mulut kita. Jadi kita nggak boleh sembarangan bicara. Apalagi rumah tangga kita. Ada kata si aitata dan pita taso cietaku. Jangan heran terjadi masalah, terjadi persoalan, terjadi semua dari mulut kamu. Kamu lihat anak kamu bilang anak kamu bego. Lihat cucu kamu nakal. Jadi mulut kamu bilang anak kamu bego, berarti kamu juga orang bego. Ada orang bilang, aduh anak gua nih mulai preman. Karena lu preman, anakku jadi preman. Kata-kata penting. Kata-kata harus menjadi kata-kata yang membangun. Langkah kedua kita hidup harus hadapin tantangan kesehatan kita. Kesehatan kita apa? Kita harus gunakan kesehatannya kita. Kita pakai kunci apa? Landasan apa? Pujian-pujian, menyembah-nyembah. Supaya hati kita gembira. Hati gembira itu adalah obat. Kita pakai pujian, menyembah dia seperti hari Senin, tanggal 4 kemarin masuk, 5, 6, 3 hari sebelum masuk tahun 2021, saya pakai pujian. Sampai hari ketiga saya teler, karena saya 3 hari gak makan. Jam 1 saya ada adik sedikit kram. Saya bilang, Tuhan begitu baik. Akhirnya sekarang saya sehat, saya udah makan lagi 4 kali. Mana Senin saya gak makan sama sekali. Hari 2 gak makan sama sekali. Karena waktu 20 sebelum pertama saya puasa 3 hari. Saya pernah gak tahan hari yang kedua. Tapi saya berdoa. Tidak rasa perut saya sakit sekali. Ini saya kesaksian. Kira-kira setengah malam saya rasa orang suapin saya. Makan. Seperti gado-gado. Apa bukan. Seperti Avermut, saya makan, saya besok sehat lagi, kembali lagi. Kita percaya, kehidupan kita, kalau kita minta bertuhan, Tuhan akan turun tangan. Amin. Jadi pakai pujian menyembah Tuhan setiap pagi, setiap malam. Hati kita aja punya damai, aduh enak. Kedua, kita harus selalu makan bergizi, apalagi keadaan begini. Gizi kan ada yang mahal, ada yang murah, daging mahal, tempe murah, tahu murah, bayam murah. Serta buah-buahan, pepaya kita makan. Vitamin kita makan supaya kita punya daya tahan imun kita kuat. Imun kita kuat. Ketiga, gunakan waktu berolahraga. Jalan pelan-pelan. Saya tiap hari jalan 1 jam. Saya lihat di HP 6.000 sampai 8.000. Bergaul. Hati penuh gembira. Bergaul. Bersama keluarga. Bersama family. Bersama teman-teman. Jadi kita belajar bahwa urusan besar menjadi urusan yang kecil. Nah itu Amsal 17 gua katakan kita. Hati kita harus gembira. Sehat kamu, hati kamu gembira. Hati yang gembira adalah obat dan manjur. Tapi semangat yang patah celaka 12. Kita harus gembira. Ada orang dunia suka bawa karaoke. Malam suka karaoke nyanyi-nyanyi. Salahnya mereka karaoke campur dengan minum. Akhirnya bukan nyanyi-nyanyi, akhirnya kemabukan. Jadi
Jadi kita hidup itu harus, saya selalu katakan hidup itu harus menggunakan 8S. Ketemu orang kita harus sapa. Maupun om, tante, Pak Haji, boksu kita harus sapa. Namanya Wenhouden. Kita hidup harus sopan. Ada limau. Kita seru pakai gigi kita maupun gigi kita palsu, copot pasang, berikan senyum Pepsodent. Gunakan 8S. Punya sayang sama orang. Punya suami harus sayang luar biasa, punya istri harus sayang luar biasa, punya anak harus sayang luar biasa. Servis sama orang, tahu taiden. Lihat orang jatuh, nggak bisa jalan, kita antar dia jalan ke seberang. Itu servis. Dan seterusnya kita sabar. Manusia itu lebih banyak ngomongin orang lain pada ngomong diri sendiri. Betul? Kita sabar. Masuk kanan, buang kanan. Hidup itu harus sukacita, menikmati hidup. Terima kasih hari ini gue bisa makan super mie sama telur. Rasanya enak. Dan selalu sukacita. Terima kasih gue punya istri. Terima kasih gue punya anak. Terima kasih gue punya tetangga yang baik. Nah hidupnya sukacita. Terima kasih gue bisa datang ke GBI Karya Allah mendengarkan sabda Tuhan. Itu obat tuh. Dan terakhir ke-8, suka mendoakan orang. Wipik dan tahu kau. Pakai mulut kita untuk doain anak kita. Pakai mulut kita untuk doain cucu kita. Pakai doain teman-teman kita. Terakhir buat kita kuat, bisa kita hadapin tantangan, suka membaca buku, rajin belajar, supaya kita tidak menjadi pikun, karena otak kita masuk pengetahuan. Dan juga mau menerima nasihat orang-orang lain. Oh iya, orang yang suka menerima, orang gak suka marah, itu adalah obat awet muda. Atau saya lagi bicara sama teman saya, kemarin saya bicara sama teman-teman lagi duduk, lagi olahraga, dia teriak saya panggil-panggil. Dia siapin saya somai, siapin bakpao, siapin suruh saya makan. Saya bilang saya umur udah 73. Muka bapak masih mengkilap ya? Iya. Karena saya mengkilapnya saya ada kuasa Roh Kudus. Masih mengkilap Pak, nggak ada apa, nggak ada peyat-peyat, saya nggak tahu. Yang tahu istri saya peyat atau enggak, yang tahu Anda semua. Dia bilang masih mengkilap, dia bilang saya bersyukur karena pakai 8S. Sapa, sopan, senyum, sayang, servis, sabar, sukacita selalu doain orang lain. 8S. Langkah ketiga, hadapin tantangan hidup, mempunyai semangat berkorbar-korbar. Kita punya semangat. Kamu tidak gampang mundur. Kita tidak akan gampang mundur. Karena kita udah tua. Kita anggap kita nggak bisa apa-apa. Umur makin tua harus menjadi semangat. Menjadi seperti anak muda. Itu orang bersemangat. Saya nggak sangka saya umur 73. Saya anggap saya umur 37. Saya semangat. Saya juga bilang sama anak saya, semangat. Apapun halangan, pasti ada jalan keluarnya. Mempunyai planning hidup. Mempunyai rencana hidup yang matang. Semangat bekerja. Terjadi mujizat-mujizat. Membawa masalah ketiga, membawa masalah persoalan, hadapin dengan tekun. Tidak mundur dengan masalah. Saya suka bilang anak saya, kalau ada masalah, di situ ada tertanam berkat yang banyak. Kamu bisa nggak buka masalah itu? Membuka masalah itu, selesai masalah itu, kami akan terima berkat-berkat yang banyak. Jadi membawa keempat, membawa pikiran positif, percaya. Hari esok adalah hari yang indah bagi setiap anak Tuhan. Betul gak? Betul, kita baca Yeremia 29 ayat 11. Apa dikatakan?
Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita jadi anak Tuhan gak boleh cengeng. Kita tahu semua Tuhan panggil kita di GBI Karya Allah. Kita ikut peraturan GBI Karya Allah. Kita mendengar firman. Kemana saya berbincang seorang, kamu bisa hebat, bukan saya. Karena mau kamu mendengar nasihat hamba Tuhan. Yang kamu mau robah sendiri. Cabut kotoran kamu akan menjadi jiwa baru. Karena rancangan Tuhan yang pakai kita. Rancangan Tuhan yang tahu. Rancangan Tuhan bukan mencakapkan kamu. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Jadi kita percaya penuh rancangan Tuhan memberi yang terbaik kepada keluarga kita. Kepada anak kita. Kepada cucu kita. Kita harus selalu setia. Setia. Jika kita melawan tantangan hidup kita. Kita menjadi pemenang. Tahun ini adalah tahun bangkit. Bangkit. Itu dikatakan Ibrani 10 ayat 3 di apa? Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upahmu yang menanti. Upah Tuhan yang tidak akan habis-habisnya. Ya. Kemana saya dapat ayat tadi pagi dapat ayat dari hamba Tuhan. Dia kasih saya Yesaya 54 ayat 13-15. Bagus benar saya bilang ini. Semua anakmu yang menjadi muridku. Besar sejahtera mereka. Kalau kita menjadi murid Tuhan. Sejahtera kita akan Tuhan tuntun. Dia katakan begitu. Engkau akan ditegakkan dan ada atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab tidak akan orang yang akan bisa melawan kamu. Apabila orang menjebu kamu. Itu bukan dariku, bukan dari Tuhan. Celakaan bukan dari Tuhan. Yang menjebu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Orang yang jebu kamu pasti dia jatuh. Karena Tuhan membela kita. Ya, tadi beritanya berdapat berita hari ini adalah berita pesawat Sriwijaya jatuh. Ada seorang penumpang waktu itu dia mau berangkat ke Pontianak. Ternyata dia tidak ada swab. Hingga dia tidak dikasih masuk. Untung dia gak marah-marah, dia gak berteriak-teriak paksa masuk. Akhirnya dia selamat. Kalau kita punya sabar, punya kasih, punya sukacita, itu yang bisa melewati tantangan. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk dalam 2021. Kita dengan tekun, semangat bersama kuasa Tuhan atas segala tantangan kita bereskan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Gereja kami, Engkau yang cipta bumi dan langit. Alam semesta jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air balongso, dan virus COVID-19. Engkau yang musnahkan. Ampunlah umatmu yang penuh dengan dosa, penuh dengan hawa nafsu, dengan kesalahan. Lindungi negara kami yang kami cintai, Indonesia, Sabang sampai Merauke, Papua sampai Aceh. Pagari negeri kami. Bungkus dari negeri kami jauh dari virus COVID-19. Lindungilah presiden kami dan wakilnya. Tuhan, Engkau jamah negeri kami. Cukupkan segala sandang panggang kami. Cukupkan keuangan kami. Ajar kami selalu tiap anak-Mu, Tuhan Yesus. Sebenarnya kami akan kembali. Terima kasih firman-Mu. Kami akan lepas tantangan demi tantangan. Jamah setiap anak-Mu di tempat ini. Turut campur dalam pekerjaan mereka. Turut campur dalam rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Turut campur dalam usaha mereka. Turut campur dalam kesehatan mereka. Turut campur rumah tangga mereka. Damai sejahtera menyertai kami.
sukacita menyertai kami. Buka tingkat langit-Mu. Turunlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, damai sejahtera, persekutuan-Mu dipimpin kami. Sampai Tuhan datang kedua kali. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.